Halo semua. Hari ini kelompok kami akan membahas 3 tokoh utama dalam teori ekonomi klasik. Ada Adam Smith, ada David Ricardo, ada Thomas Malthus. Penasaran bagaimana mereka membentuk dunia ekonomi seperti sekarang? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith merupakan bapak ekonomi modern asal Skotlandia yang terkenal dengan bukunya The Wealth of Nations. Itu pemikirannya adalah kebebasan pasar atau laissez-faire. Nah, betul banget nih Albi. Adam Smith juga melihat bahwa ekonomi itu berkembang lewat 4 tahap besar, mulai dari masa pemburuan, mulai dari masa peternakan, pertanian, hingga akhir masa perdagangan. Nah contoh paling gampangnya dari Adam Smith ini adalah invisible hand. Nah, invisible hand itu apa? Nah, invisible hand itu kayak contohnya adalah kayak persaingan kedai kopi lah di sekitar kampus kita. Nah, si pemilik kafe ini nggak bangun pagi-pagi buat buka kedai ya untuk berbagi kopi secara gratis pada kita, melainkan dia ingin untuk agar bisa menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi dampaknya apa bagi kita? Nah, tanpa perlu diatur pemerintah nih, kita dapat kopi yang tentunya enak dan juga harganya bersaing. Nah, dan juga banyak terciptanya lapangan pekerjaan tentunya. Nah, jadi keinginan pribadi dari mereka itu buat sukses itu secara otomatis lah mendorong ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Seperti itu. Teori ekonomi klasik pada tokoh Adam Smith ini mempunyai kelebihan, yaitu mendorong efisiensi produksi yang tinggi dan juga memiliki kebebasan individu untuk berusaha. Nah, tapi minusnya dari teori Adam Smith ini adalah bisa menyebabkan suatu kesenjangan sosial dan terjadinya monopoli pasar jika pasar dibiarkan bebas tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Lanjut ke tokoh yang kedua, ada David Ricardo. Beliau ini merupakan pakar ekonomi asal Inggris yang memiliki latar belakang yang cukup unik, yaitu sebagai makelar saham yang sukses. Berkat pengalamannya di pasar perekonomian keuangan, beliau ini berhasil merumuskan teori ekonomi politik yang cukup tajam, yaitu bagaimana kekayaan didistribusikan antara pemilik tanah, pengusaha, dan pekerja. David Ricardo dikenal dengan keunggulan komparatif, di mana suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya pulang lebih rendah dibanding dengan negara lain. Dia juga menekankan peran penting tanah dalam pertumbuhan ekonomi. David Ricardo juga memiliki hukum yang bernama diminishing returns. Contohnya, jika suatu lahan pertanian terus ditambah tenaga kerjanya tanpa menambah luas tanahnya, awalnya produksi memang meningkat, tapi lama-kelamaan tambahan hasilnya akan semakin kecil, bahkan menurun. Kelebihan teori ini adalah teori keunggulan kooperatif. Ini menjadi dasar perdagangan internasional saat ini. Negara berfokus pada produksi barang yang paling efisien yang mereka bisa buat. Nah, tapi perlu diingat juga bahwa teori David Ricardo ini juga punya sisi lemah. Nah, banyak kritikus ekonom menganggap bahwa teori ini terlalu kaku dan juga rigid tentunya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Kenapa? Karena Ricardo berasumsi bahwa kalau tenaga kerja itu nggak bisa pindah-pindah antar negara dengan mudah. Nah, padahal di era yang sudah serba globalisasi ini, perpindahan tenaga kerja itu bisa dibilang sangat mudah. Jadi, orang-orang bisa dengan mudah untuk keluar negeri bermigrasi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan juga orang-orang juga dengan mudah sekarang untuk berganti lah profesi seperti profesi apa yang mereka inginkan. Nah, jadi bisa dibilang keunggulan komparatif yang dikatakan David Ricardo ini nggak selamanya bersifat tetap seperti itu. Tokoh yang terakhir ini bernama Thomas Malthus. Thomas Malthus ini dikenal karena pandangannya yang cukup pesimis tapi realistis tentang suatu pertumbuhan penduduk. Nah, Malthus mengatakan bahwa ada perbedaan kecepatan pertumbuhan antara jumlah penduduk dan ketersediaan pangan. Di sini ada 2, yaitu yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang diukur dari geometrik. Seperti polanya tuh seperti 1, 2, 4, 8, 16, yakni artinya itu jumlah penduduk itu bertambah dengan sangat cepat gitu ya. Dan yang kedua ada pertumbuhan produksi pangan yang diukur dari deret hitung atau aritmatika. Nah, kalau misalnya produksi makanan atau hasil pertanian itu bertambah lebih lambat gitu ya, seperti pola 1, 2, 3, 4, 5, karena adanya lahan atau sumber daya yang terbatas. Dan ada satu contoh sederhana, yaitu ketika ada satu lahan pertanian yang cukup buat satu keluarga, dan di tahun selanjutnya bisa untuk 2, 4 atau bahkan banyak keluarga gitu ya. Namun lama-kelamaan lahan pertanian itu
hanya bertambah sedikit ataupun tetap, sehingga makanan itu nggak cukup lagi buat semua orang karena banyaknya populasi. Kelebihannya, teori Malthus ini menjadi peringatan dini yang sangat jelas tentang keterbatasan sumber daya alam. Malthus ini menyadarkan dunia bahwa pertumbuhan penduduk yang tak terkendali harus diimbangi dengan pelestarian lingkungan dan pengendalian populasi agar manusia tidak terjebak dalam krisis pangan permanen. Nah, teori populasi dari Thomas Robert Malthus ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurang memperhitungkan kemajuan teknologi. Padahal di zaman sekarang, dengan teknologi pertanian, hasil pangan tetap bisa meningkat, meskipun lahannya terbatas. Jadi, meskipun teorinya udah lama banget, Tapi pemikiran mereka tentunya tetap menjadi pondasi dasar lah bagi ilmu ekonomi yang kita pelajari di kampus hingga saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Sampai jumpa dan mari terus belajar. Bye-bye, sampai jumpa!